Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah dari Deoseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya di deskripsi. Ini adalah kelanjutan dari bagian 8 sebelumnya. Buat yang baru bergabung, bisa baca dulu bagian 1 sampai 8 lewat link di deskripsi di bawah ini. Pagelaran Seribu Wayang dari Kulit Manusia. Part 9 tamat. 4 nyawa. Adegan berpindah ke kisah, kilas balik Giri Karang 100 tahun masa lampau. Akhir rasa sang abdi. Pagelaran telah berakhir, namun 4 nyawa harus tetap berada di sana menanggung kutukan yang tersimpan di Leweung Sasar. Kita itu mutlak. Perjanjian Daratra Giri Sangkur dengan Giri Karang mengikat sampai akhir zaman. Lindungi Nyai Gadis dalam setiap kehidupannya. Pastikan ia tidak kurang suatu apapun di setiap kebangkitanku, titah Raden Giri Sangkur kepada Giri Karang. Sebuah titah yang mutlak turun dari seorang Raden Giri Sangkur kepada roh tua yang setia kepada leluhur dan keturunannya. Sosok roh tua yang sudah mengabdi dengan puluhan leluhur Giri Sangkur. Baik, Raden. Jawab Giri Karang patuh. Tak ada keluhan, tak ada bantahan. Perintah yang diberikan Tuan adalah kebahagiaan bagi sang hamba. Tapi tak akan ada yang menyangka ratusan tahun dan sekian kehidupan menciptakan perbedaan. Dalam tubuh manusia, ia melihat senyum wanita itu ribuan kali lebih banyak, ia mendengar tangis wanita itu ribuan kali lebih lirih, ia menerima rasa itu jutaan kali lebih dalam. Tembok kepatuhan itu pun mulai retak. Keabadian itu menyiksamu, Nyai? Tanya Giri Karang yang pernah mengucapkan kalimat itu pada Nyai Gadis. Saat mereka sedang menghabiskan waktu berdua sesudah pementasan. Sejenak, tatapan mata Nyai Gadis terlihat kosong. Namun sebuah senyuman muncul di bibirnya sambil berucap, "Tidak, Giri Karang, keabadian akan indah jika kita tahu ada orang istimewa yang terus menanti kita." Giri Karang sudah mengikuti Nyai Gadis dalam puluhan kehidupan. Ia bisa membaca dengan jelas bahwa ada keraguan di senyumnya itu. Giri Karang berkata, harus ada yang menyadarkanmu, dan harus ada yang membebaskanmu dari kutukan ini, Nyai, dan mungkin itu adalah aku. Dalam hati Giri Karang menggumam. Kepatuhannya kepada Raden Giri Sangkur bergumul dengan perasaan yang tumbuh kepada Nyai Gadis. Suara pementasan yang meriah terdengar ke seluruh desa. Hampir tak ada yang melewatkan panggung meriah yang diramaikan sekelompok pemain gamelan dan tarian menawan Nyai Gadis. Sekali lagi Giri Karang menyaksikan dari jauh sosok yang tak pernah gagal membuat siapapun terpesona. Di tempat itu Giri Karang meyakini dirinya sebagai pelindung sang penari. Bila tak boleh ada satupun orang yang menyakiti Nyai Gadis, maka begitu pun tuannya. Seperti yang terjadi malam-malam tertentu. Giri Karang mendampingi Nyai Gadis di kamarnya. Sebagai seorang abdi, Giri Karang mematuhi dan memenuhi keinginan Nyai Gadis untuk mendapatkan cinta dan kehangatan dari seorang pria. Perjumpaanku dengan Raden Giri Sangkur akan segera terjadi. Mari kita rayakan ini, Giri Karang. Ujar Nyai Gadis kepada Giri Karang, dan seolah jantungnya tertusuk pisau yang tajam. Mendengar ucapan Nyai Gadis membuat Giri Karang mengambil keputusan besar. Sebelum penyatuan itu terjadi, Giri Karang membasuh tubuhnya dengan ritual darah. Nyai Gadis pun memandang Giri Karang dengan cara yang berbeda setelahnya. Di malam pengkhianatan itu, bibir mereka saling bertaut, tubuh mereka saling bersentuhan, mereka saling membagi kenikmatan tanpa menahan diri. Tanpa Nyai Gadis sadari, malam itu ritual Giri Karang membuat dirinya melupakan kekasih abadinya dengan Raden Giri Sangkur, maka ikatan itu pun terputus. Lambang yang menjadi tanda bahwa dirinya akan bereinkarnasi hingga akhir zaman menghilang dari belakang telinganya. Malam itu menjadi akhirnya ikatan sepasang kekasih antara Raden Giri Sangkur dan Nyai Gadis. Dan menjadi akhirnya ikatan sang abdi Raden Sangkur dan Giri Karang. Adegan berpindah ke masa sekarang di pertunjukan wayang Leweung Sasar. Seluruh ingatan Giri Karang muncul di pikiran Giri Sangkur saat ia menarik jua abdinya itu. Wajahnya merah padam dan amarahnya tak lagi terbendung. Terkutuk. Berani-beraninya kau melakukan itu pada Nyai Gadis. Teriak Raden Giri Sangkur.
Dengan kekuatan darah terah Giri Sangkur, ia menyiksa kepulan kekuatan hitam, perwujudan sang Giri Karang. Tak apa habisi saja aku. Mungkin kau adalah orang pertama yang dicintai Nyai Gadis Raden Giri Sangkur, tapi aku tak menyesal saat menyadari akulah cinta yang terakhir untuk Nyai Gadis. Kematianku adalah kebahagiaanku. Ucap Giri Karang dengan mantap. Ucapan Giri Karang itu membuat Raden Giri Sangkur frustasi. Abang saat, teriak Raden Giri Sangkur. Hatinya sakit dan hancur, dan tubuhnya mulai hancur. Namun tak sehancur hatinya yang telah dikhianati oleh belahan jiwanya yaitu Nyai Gadis. Tidak, tidak mungkin. Nyai Gadis berpaling. Giri Karang, kau berdusta. Teriak Raden Giri Sangkur penuh amarah. Dari mana kau tahu, Giri Sangkur? Perempuan itu kan sudah mati? Cahyo memanaskan situasi. Danang yang melihat hal itu segera menarik tubuh Cahyo dan menahannya, sambil berkata, jangan cari gara-gara. Saat itu mereka berdua pun hanya menyaksikan pemandangan sesosok pria yang mengutuk dirinya sendiri. Ia yang mampu menghabisi ratusan nyawa itu, bahkan ia tak mampu mempertahankan satu cinta abadi dan ia kehilangan. Abadi? Untuk apa? Untuk apa aku bangkit kembali di dunia, kalau Nyai Gadis tidak ada lagi? Gumam Raden Giri Sangkur. Nah betul itu, ucap Cahyo yang mulai tak mampu menahan diri. Beruntung Danang dengan sigap menutup mulut Cahyo. Hei makhluk neraka, ku kembalikan keabadian pemberianmu ini, ucap Raden Giri Sangkur. Saat itu tanah Leweyong Sasar bergetar bersama munculnya kekuatan hitam yang dari bawah tanah tempatnya berpijak. Hahaha manusia bodoh, sudah berapa ratus nyawa kau korbankan untuk keabadianmu dan kau ingin melepaskannya begitu saja? Terdengar suara dari sosok hitam yang baru muncul dari bawah tanah itu. Ya, aku sudah tidak membutuhkannya lagi, balas Giri Sangkur tanpa ragu sedikit pun. Saat itu tubuh Danang dan Cahyo gemetar. Ia menyadari bahwa sosok yang mengikat perjanjian dengan Giri Sangkur itu bukan makhluk yang pantas berada di alam ini. Tidak, aku lebih suka melihatmu tersiksa dalam keabadian. Hahaha, aku ingin melihat kau kembali bangkit dalam kekosongan, meratapi dan menyiksa dirimu dalam setiap kehidupan. Kau akan terus membunuh dirimu untuk menghindari rasa sakit itu. Tapi setiap bangkit, rasa sakit itu akan semakin besar dan terus menyiksamu. Ucap sosok hitam itu yang berupa penjelmaan iblis itu benar-benar mempermainkan perasaan Raden Giri Sangkur. Dasar setan neraka, bangsaat, ucap Raden Giri Sangkur yang seolah sudah tahu akan jawaban itu. Raden Giri Sangkur berdiri dengan terus memeluk kepala kekasihnya itu. Aku punya bayaran untukmu setan neraka, teriak Raden Giri Sangkur. Mendengar perkataan Raden Giri Sangkur itu, getaran di tanah pun berhenti. Apa yang lebih pantas untuk memberikanmu kematian, ucap setan itu. Seluruh nyawa di pulau ini ambillah, ucap Raden Giri Sangkur dengan tenang. Mendengar ucapan Raden Giri Sangkur itu, Danang dan Cahyo pun jadi panik. Wanasura, hadir, teriak Cahyo sambil melesat ke arah Raden Giri Sangkur. Namun kekuatan yang begitu besar mementalkannya hingga darah bermunceratan dari tubuh Cahyo. Dengan sigap Danang menangkap tubuh temannya itu sebelum jatuh ke tanah. Sial, mereka tidak menyerah, namun sepertinya setan neraka itu tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk mendekati mereka. Ucap dengan sambil memegang tubuh Cahyo. Tubuh abadiku yang kusembunyikan yang membawa kutukan dan sudah menyatu dengan hutan ini. Maka musnahkan jiwaku, dan setelah jiwaku musnah, wabah, penyakit, bencana hingga kesengsaraan akan menyebar hingga seluruh batas samudera ini. Ucap Raden Giri Sangkur. Gila, benar-benar gila, teriak Danang dengan penuh amarah. Jangan bodoh, Giri Sangkur, tambah Cahyo. Namun Raden Giri Sangkur tidak peduli. Dan tawaran Raden Giri Sangkur itu berhasil menarik perhatian setan neraka itu. Baik, aku terima kesepakatan ini, Giri Sangkur, ucap setan neraka itu. Raden Giri Sangkur memeluk erat-erat kepala Nyai Gadis di dadanya. Ia mengecup keningnya dan menanti akan kemusnahannya. Sekarang matilah, Giri Sangkur, keabadianmu telah kucabut, ucap setan neraka itu.
dan tubuh Raden Giri Sangkur mulai membusuk dari ujung kakinya dan perlahan naik ke tubuhnya. Ia sudah siap menerima semua itu, namun sebelum musnah seutuhnya setan itu berucap, "Asal kau tahu, siksaan yang akan kau terima jauh melebihi yang kau rasakan saat ini, Giri Sangkur." "Apa? Apa yang kau ucapkan setan neraka?" ujar Raden Giri Sangkur. "Kau pikir apa yang akan diterima oleh seseorang yang telah menghabisi ratusan nyawa di neraka? Mungkin saja kau akan melihat Nyai Gadis disetubuhi oleh seluruh setan-setan di sana." Hahaha. Setan neraka itu tertawa puas, sambil kembali berucap, "Dan jangan lupa, siksaan itu abadi." "Tidak, tidak mungkin," teriak Raden Giri Sangkur tidak percaya. Perjanjian sudah terjadi. Pengorbanan yang diberikan Raden Giri Sangkur membawanya pada akhir yang paling mengerikan. Tipu daya setan iblis itu berhasil membuat ciptaan Tuhan yang paling mulia jatuh itu menjadi bagian dari setan-setan yang terkutuk. Dan ternyata kematian itu membuka siksaan abadi untuk para pemuja setan iblis laknat itu. Dan tiba-tiba Cahyo berteriak, "Danan! Budi!" Cahyo baru menyadari sesuatu. Kliwon yang tiba-tiba muncul memberi pertanda tentang keadaan Budi. Secepat mungkin mereka berlari mendatangi medan perang yang telah usai itu. Danan menyaksikan tubuh Nyai Gadis yang tak lagi menyatu dengan kepalanya. Di dekatnya ada tubuh manusia yang sebelumnya menjadi wadah untuk Giri Karang sang pelindung Nyai Gadis. Lebih dari itu, wajah Gama benar-benar pucat dan cemas sambil menahan luka di paha dan leher Budi. Apa yang terjadi? Wajah Cahyo benar-benar khawatir melihat Budi yang sudah terbaring terpejam. "Kami gagal menahan serangan Giri Karang. Seharusnya aku bisa melindungi Budi," ucap Gama dengan raut menyesal. "Danan!" Cahyo memberi isyarat pada Danan untuk membaca situasi ini. Samar-samar api menyala dari tangan Danan. Itu adalah sisa-sisa geni Baraloka yang bisa memulihkan kesadaran Budi, namun ternyata itu tak cukup untuk menutup luka Budi. Setidaknya api ini mampu mengecilkan lukanya dan membuat Budi bertahan sampai kita membawanya ke Paklei, ucap Danan. Gama dan Cahyo cukup merasa lega, namun saat mendapatkan kesadarannya kembali, Budi justru menahan tangan Danan sambil berucap, "Jangan, Danan, bukan ke tempat Paklei. Leweong Sasar dalam bahaya besar." Danan dan Cahyo menyadari maksud Budi. Sebagai pelindung Leweong Sasar, sudah sewajarnya ia menyadari apa yang terjadi. "Tidak Budi, nyawamu di ujung tanduk, kau yang lebih utama harus diselamatkan," bantah Cahyo. "Tidak. Saat Paklei selesai menyembuhkanku, maka hutan ini sudah mati, kita akan terlambat," ucap Budi. Dan Gama menyadari akan ada bahaya, namun ia baru mengerti ketika Danan dan Cahyo menceritakan tentang akan menyebarnya kutukan dari tubuh asli Raden Giri Sangkur ia sembunyikan di hutan ini. Sudah diramalkan sebelumnya, ketika tanah merah dan cahaya rembulan merah bertemu maka Leweong Sasar akan meminta darah merah untuk menyiraminya, ucap Budi sambil menahan nyeri di lukanya. Gama, Danan, dan Cahyo menyadari bahwa saat inilah yang dimaksud Budi. "Akan ada banjir getih," gumam Danan. "Hanya aku yang bisa menunjukkan satu-satunya tempat di mana Giri Sangkur menyembunyikan tubuhnya," ucap Budi, namun tak ada satupun dari mereka bertiga yang berani memutuskan. "Gama, tidak ada waktu lagi. Ayo cari tubuh asli Raden Giri Sangkur yang disembunyikan itu," teriak Budi dan kembali Budi terbatuk dan memuntahkan darah. Gama tersentak. Melihat kejadian itu, Cahyo dengan cepat melepas sarungnya dan mengikatkan dengan kencang pada luka yang berada di paha Budi. Tanpa berucap apapun, Cahyo segera membantu Budi untuk menaiki punggungnya. "Kalau kau mati, itu artinya aku yang membunuhmu, karena berada dalam gendonganku, maka jangan jadikan aku pembunuh," ucap Cahyo sambil tertawa kecil. "Aku tidak selemah dirimu. Lagi pula aku takkan kubiarkan kau membawaku ke tukang cukur terkutuk itu," balas Budi membalas ejekan Cahyo. "Simpan candaanmu untuk memperpanjang nyawamu, Budi," ucap Cahyo. Gama dan Danan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa melihat ikatan kedua orang itu. Satu hal yang pasti,
Ini satu-satunya kesempatan mereka menghentikan kutukan Raden Giri Sangkur. Gama, bawa ini. Seseorang yang bernama Mang Idim terlihat mendekati Gama dan memberikan sekantung pasir hitam. Mang Idim, pasir ini untuk apa? Tanya Gama penasaran. Itu sisa pasir terakhir. Berikan pada Budi dan gunakan untuk menyegel hutan ini lagi setelah semua bencana ini selesai, ucap Mang Idim. Gama mengangguk. Tanpa banyak berbicara mereka pun segera bergegas memasuki hutan yang lebih dalam sesuai arahan Budi untuk mencari tubuh asli Raden Giri Sangkur. Sebelumnya, Leboyong Sasar ini memiliki sebuah pohon keramat. Budi mencoba menceritakan sesuatu selama perjalanan. Pohon itu menjadi tempat pemujaan dan membuat ikatan antara manusia dengan setan-setan di hutan ini. Banyak manusia yang tersesat dan menjadi budak dari setan. Bahkan di sekitarnya tumbuh pohon-pohon yang berwujud seperti orang-orang tersesat itu. Dengan berbagai usaha, Bapak menebang pohon itu agar tak ada lagi orang-orang yang menjadi korban dari sisi gelap hutan ini, dan saat itulah Abah menemukan sebuah lubang. Bapak sadar bahwa lubang misterius itu menyimpan sesuatu yang berbahaya. Ia memasukinya, namun ia belum mampu untuk menemukan apapun hingga memutuskan untuk menutup lubang itu. Cerita Budi panjang lebar menggambarkan seberapa keramatnya pohon yang ia maksud itu. Jadi karena itulah kau yakin tubuh Raden Giri Sangkur disembunyikan di sana? Tanya Cahyo. Tak ada tempat yang tidak dapat kurasakan di Leboyong Sasar Tanah Ubiurum selain lubang itu, jawab Udi. Mendengar keyakinan Budi, mereka bertiga pun semakin mantap untuk menuju ke arah itu. Seandainya aku gagal, kutitipkan Leboyong Sasar padamu, ucap Budi lagi. Dan Gama menoleh ke arah Budi saat Budi berkata kalimat itu pada Cahyo. Belum pernah Budi mau menyerahkan urusan hutan yang merupakan tanah kelahiran dan kenangan masa lalunya pada orang lain. Berani mengatakan itu sekali lagi, aku sendiri yang akan memangkas rambutmu, ucap Cahyo kesal. Walau berbicara dengan keras, terlihat dengan jelas Cahyo menahan air matanya. Ia tahu bahwa seorang manusia takkan mampu bertahan lebih lama dengan luka sedalam itu. Danang berusaha mengalihkan pandangan matanya dari kedua orang itu. Ia begitu kalut menahan perasaannya. Namun, ia sempat melihat senyuman di wajah Budi sebelum kesadarannya kembali menghilang. Adegan kembali ke pertunjukan wayang yang sedang dimainkan Ki Dalang Arsa. Naya, apa yang harus kita perbuat? Tanya Arsa yang telah menyelesaikan pagelarannya dan menyadari bahaya yang akan terjadi. Menunggu, saat ini kita hanya bisa percaya pada mereka, balas Naya. Dibanding kebingungan Arsa, rasa cemas Naya benar-benar menyesakkan hatinya. Saat ini sekali lagi kekasihnya itu harus mempertaruhkan hidup dan matinya demi alam ini. Naya melihat sekelilingnya. Tak ada yang beranjak dari tempat itu. Jagat memposisikan tubuhnya bersemedi untuk mencari jalur menyusul Danang dan Cahyo. Pakle memainkan apinya memastikan dirinya siap ketika mereka kembali dan membawa Budi yang sedang bertahan dalam batas hidupnya. Dirga dan Guntur yang sedari tadi berjuang sekuat tenaga menghadapi Raden Giri Sangkur pun sedang berusaha memulihkan dirinya. Mereka semua memastikan kesiapan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Naya melangkah menghampiri kepalanya gadis yang menjadi sumber dari segala bencana ini. Terlihat tubuh yang memeluknya sudah membusuk dan hancur berkat perjanjian terakhir yang ia sesali. Entah apakah aku mampu jika harus menunggu Mas Danan selama dirimu menunggu Raden Giri Sangkur, ucap Naya. Ia menyatukan kepala itu kepada jasadnya dan bersimpuh sebentar untuk membacakan doa untuk jasad perempuan itu. Ada alasan mengapa kita diajarkan untuk menjaga kesucian tubuh kita sebagai seorang perempuan. Apa yang terjadi padamu seharusnya mampu menjadi pelajaran bagi perempuan agar lebih menghargai tubuh yang dipercayakan Tuhan padanya, gumam Naya. Walaupun mengetahui kekejaman Nyai Gadis, sebagai seorang perempuan, hatinya ikut merasa hancur ketika menyadari perasaan sebenarnya seorang Nyai Gadis. Apakah ia harus menanti seorang yang ia cintai? Sementara di dekatnya ada seseorang yang mampu membunuh kegundahannya dan membuatnya bahagia. Mas Danan, kamu gak akan membuat Naya menunggu selama itu kan? Gumam Naya sambil menatap cahaya rembulan merah yang bersinar terang. Adegan kembali ke pedalaman hutan Leboyong Sasar.
Di bawah cahaya rembulan yang sama Danan, Gama, Cahyo dan Budi terhenti di sebuah tempat sesuai petunjuk Budi. Sebuah tempat yang dikelilingi oleh pepohonan yang menyerupai manusia. Inilah yang dinamakan Leweung Sasar Tanau Bereung. Disinilah manusia yang menyesatkan dirinya dan mengikat perjanjian dengan setan terkutuk dan berakhir tragis. Tubuh itu tak diterima bumi dan akan menjadi saksi atas pengkhianatan mereka pada penciptanya. Aku sempat melewati tempat mengerikan ini saat dalam wujud sukma, namun tak kusangka ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ucap Cahyo sambil menurunkan tubuh Budi. Suara jantung berdegup keras. Tiba-tiba perasaan yang menekan terasa di jantung Cahyo. Ia terjatuh dengan lututnya yang menyentuh tanah saat merasakan firasat itu. Wajah Cahyo pucat seketika. Tidak, kita tidak boleh gagal. Bencana yang terjadi dari hutan ini akan jauh lebih mengerikan dibanding kutukan alas wetan, ucap Cahyo yang mulai bisa merasakan keberadaan sumber kutukan itu. Tak ada bantahan dari mulut Gama dan Danan. Walau tak sepekat Cahyo dalam merasakan apa yang akan terjadi, tapi mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Cahyo. Namun tiba-tiba dua pohon terbesar di sekitar tempat itu bergerak. Gama, Cahyo awas, hati-hati, ucap Danan. Sebuah tangan yang begitu besar tiba-tiba muncul mencoba meraih Gama. Danan yang menyadari hal itu melompat dan menabrak Gama hingga tubuh mereka terguling di tanah. Maaf, aku lengah, ucap Gama. Benar. Tidak mungkin sesuatu sepenting tubuh Raden Giri Sangkur tak ada yang menjaganya, balas Danan. Cahyo kembali berdiri dan mengenali kedua raksasa itu sambil berucap, mereka dua raksasa yang kita temui saat terakhir kali kita mendatangi Leweung Sasar. Mereka mengingatnya. Kedua raksasa itulah yang mengurungkan niat mereka untuk menghentikan persiapan pagelaran di Leweung Sasar saat itu. Suara dentuman terdengar. Tanah di tempat itu bergetar. Setiap langkah raksasa setinggi pohon itu memiliki maksud untuk meratakan tubuh mereka. Gama, serahkan kedua raksasa itu pada kami. Hanya kamu yang mengerti cara membuka lubang itu, ucap Danan. Mereka bukan makhluk biasa, Danan. Jangan bercanda, kolot Gama. Kita harus bertaruh. Cahyo menyandarkan tubuh Budi pada sebuah pohon dengan posisi yang nyaman. Sekilas Cahyo melihat tubuh Budi bergerak. Cahyo sadar, Budi masih berusaha untuk mendapat kesadarannya kembali. Kalian berdualah yang paling mengerti seluk-beluk hutan ini. Dan untuk masalah perang sama Dedemit, seharusnya kami lebih ahli. Lanjut Cahyo. Gama yang masih cemas tak punya pilihan. Mau tidak mau mereka harus bertaruh. Kegagalan mereka adalah akhir dari ribuan nyawa manusia. Baik, kuserahkan pada kalian, kedua raksasa itu, ucap Gama. Danan dan Cahyo mengangguk. Mereka tak lagi menoleh kepada Gama dan Budi. Keduanya tengah berjuang dengan apa yang mereka hadapi. Nyi Sendang Rangu. Danan menggumam dalam hati, dan rintikan hujan Nyi Sendang Rangu turun bersama kemunculan roh yang masih mengawasi hutan itu sedari tadi. Wanasura, Wanasudra. Main di kandang lawan tidak melemahkan kalian kan? Ucap Cahyo melangkah maju ke arah dua raksasa itu. Seekor monyet kecil melangkah mendahului Cahyo, dan di tengah guyuran hujan Nyi Sendang Rangu, sosok itu melepaskan wujud aslinya bersama Wanasura yang keluar dari tubuh Cahyo. Raungan monyet besar terdengar menggema. Raungan monyet kembar alas wetan menggema ke seluruh Leweung Sasar. Kedua panglima kera itu bergegas menghadang kedua raksasa penjaga lubang keramat itu. Raksasa itu dinamakan Kalantaka dan Kalanjaya. Sosok raksasa yang mewarisi kekuatan dari pemilik asli nama tersebut, ucap Nyi Sendang Rangu, belum menyelesaikan ucapannya karena dipotong oleh ucapan Danan. Terlalu banyak sosok yang mengatasnamakan sosok yang melegenda di tanah Jawa ini, hanya karena mereka menurunkan sedikit kekuatannya, balas Danan. Cahyo menguatkan tubuhnya dengan ajian penguat raga. Ia menaiki tubuh Wanasura yang segera melontarkan tubuhnya ke atas Kalantaka. Sambil melepaskan pukulannya. Pukulan Cahyo menghantam wajah Kalantaka, namun sayangnya serangan pukulan itu hanya membuat wajah Kalantaka sedikit menoleh. Bodoh jika kalian merasa bisa mengalahkan kekuatan dewa, sombong Kalantaka.
Cahyo mendarat di tubuh Wanasura yang tanpa disadari sudah berada tepat di bawah Kalantaka dan menghantamkan pukulan gilanya ke raksasa itu. Suara-suara pukulan terdengar sangat keras. Dan kali ini Kalantaka terpental. Dewa? Batara? Aku bosan mendengar itu semua. Panggilan itu tidak akan merubah kenyataan bahwa kalian adalah setan neraka. Teriak Cahyo Biram. Sementara itu Kliwon dalam wujud Wanasudra menabrakkan tubuhnya ke Kalanjaya, namun kekuatan raksasa itu sangat mampu untuk menahan Wanasudra. Wanara ingin beradu kekuatan dengan raksasa. Tawa Kalanjaya. Terdengar suara keris menancap di tubuh. Sementara ia menyombongkan diri, roh Danan telah terpisah dari tubuhnya dan menghujamkan keris Raga Sukma menembus jantung Kalanjaya. Karena Danan dan Cahyo tidak memiliki banyak waktu, ia harus mengerahkan segalanya untuk menahan makhluk itu mendekati Gama yang sedang masuk ke lubang di bawah pohon itu. Ada sesuatu yang berbeda dari sosok Nyi Sendang Rangu. Ia menghirup kekuatan hitam dari Kalantaka dan Kalanjaya yang seketika merubah wajahnya menjadi begitu mengerikan. Selendang dan kebayanya menghitam. Ku kembalikan dosa-dosa manusia bodoh yang bersekutu dengan kalian, ucap Nyi Sendang Rangu. Danan dan Cahyo terdiam, tubuh mereka sedikit gemetar. Ini pertama kali mereka melihat wujud Nyi Sendang Rangu semengerikan itu. Dia menjadi cermin atas semua dosa yang pernah terjadi di Leweung Sasar ini? Tanya Cahyo. Wanasura dan Wanasudra pun menjaga jarak dari wujud mengerikan Nyi Sendang Rangu itu. Seketika wujud sepasang raksasa itu gentar. Mereka pun mencoba menjauh dari sosok yang membuat mereka sangat terancam itu. Cahyo, tahan mereka, teriak Danan. Kalanjaya jatuh berlutut. Matanya kosong dan dari luka tusukan keris Raga Sukma di jantungnya itu menjadi ribuan luka sayatan yang mengoyak tubuhnya. Hentikan. Ampun, aduh sakit, teriak Kalanjaya. Tubuh raksasa itu terkoyak, membusuk, dan perlahan terbakar setelah Nyi Sendang Rangu mengunci pandangan raksasa itu pada dirinya. Kalanjaya, kenapa kau? Teriak Kalantaka yang mengetahui persis rasa sakit yang dirasakan kembarannya itu. Ia berusaha untuk kabur dari kutukan Nyi Sendang Rangu. Cahyo dengan cepat memerintahkan Wanasura dan Wanasudra untuk menahan Kalantaka. Sementara itu sekali lagi roh Danan menembus jantung Kalanta dengan keris Raga Sukmanya yang akan menjadi pertanda bahwa sosok itu akan menerima penghakiman dari kekuatan Nyi Sendang Rangu. Ahaha! Hentikan! Aku tidak ingin musnah! Teriak Kalantaka ketakutan. Cahyo memandang dengan perasaan mengerikan bagaimana tubuh raksasa itu terkoyak-koyak dari dalam. Dari bekas luka tusukan keris Raga Sukma yang dihujamkan oleh Danan. Itu ilmu yang mengerikan, Danan, ucap Cahyo. Tidak, Cahyo. Dosa-dosa merekalah yang mengerikan itu. Ilmu itu tidak akan berarti apa-apa untuk makhluk yang berjalan di jalan kebajikan, jawab Danan. Wanasura kembali merasuk ke dalam tubuh Cahyo, sementara Wanasudra kembali ke wujud Kliwon. Danan dan Cahyo pun berpaling dari raksasa-raksasa yang perlahan musnah oleh siksaan dari perwujudan dosanya itu. Gama! Gama! Teriak Cahyo memanggil Gama. Cahyo dan Danan bergegas. Ia melihat lubang yang dimaksud sudah terbuka, namun wajah Gama terlihat cemas. Berhasilkah Gama? Tanya Danan. Aku berhasil membuka lubang itu, tapi kutukan Raden Giri Sangkur. Tanpa melanjutkan ucapannya. Dan terlihat tulang belulang hitam telah terbakar hangus membentuk gumpalan debu hitam. Dalam sekejap ketakutan yang mendalam merasuk dan membuat mereka gentar. Tidak mungkin. Apa kita terlambat? Tanya Cahyo. Gumpalan itu akan menyebar bersama angin dan membawa bencana. Jelas Danan. Raungan kucing hitam terdengar cemas. Tak ada lagi yang bisa menghentikan kutukan Raden Giri Sangkur. Cahyo, apa yang kau lakukan? Teriak Danan yang melihat Cahyo bergegas pergi. Pagar gaib, pelindung, gunakan apa saja. Dan jangan sampai kutukan itu keluar dari lubang ini. Ucap Cahyo masih tidak mau menyerah. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kutukan ratusan tahun tidak akan tertahan hanya dengan ilmu itu.
ucap Danan khawatir. Setidaknya aku tidak akan menyerah. Di luar sana ada Sekar, Bulek, Budey, Abah, Pak Lei dan semuanya akan menjadi korban bencana ini. Teriak Cahyo. Terdengar suara langkah yang menyeret kakinya. Suara langkah yang terseret lemah itu terdengar mendekat. Gama ingat pasir dari Mang Idim. Teriak Budi yang sudah siuman dari pingsannya. Gama masih terdiam melihat Budi yang sekuat tenaga mempertahankan kesadarannya. Aku akan menyegel lubang ini. Jangan ada yang mendekat. Atau kalian akan mati. Ucap Budi. Danan, Cahyo, dan Gama mulai mencerna apa yang akan Budi lakukan. Dengan cepat Gama menahan tangan Budi. Kamu bisa mati, Budi, itu pun tidak menjamin kutukan itu akan terhenti sepenuhnya. Tolak Gama. Ini tugasku dan aku tidak terpikirkan ada kemungkinan yang lain. Jawab Budi masih dengan keras kepalanya. Suara dentuman tanah terdengar. Suara dentuman itu terdengar dari tanah di bawah gumpalan kutukan Raden Giri Sangkur itu. Aku tak mengerti maksudmu, tapi kalau itu memungkinkan untuk kita menahan ledakan kutukan ini, pertaruhkan nyawaku juga. Ucap Cahyo yang merebut kantung pasir itu dan berjalan ke arah lubang. Kita selesaikan ini sama-sama, Budi. Gama setuju dengan Cahyo. Kalian mempunyai orang-orang yang harus kalian jaga. Jangan sia-siakan nyawa kalian. Ucap Budi. Danan masih terdiam, namun ia terpikirkan sesuatu. Segel pasir hitam. Mungkin kita bisa menahan kutukan itu di tempat ini jika kita menggunakan nyawa kita berempat. Danan ragu atas ucapannya. Budi, Gama, dan Cahyo berpaling ke arah Danan tanpa adanya keraguan atas ucapan Danan di antara mereka. Katakan, apa maksudmu Danan? Ucap Gama. 4 manusia, 4 roh. Kita bentuk pelindung dengan menjadikan diri kita sebagai pasak hidup yang merapalkan kekuatan pasir hitam itu. Keempat roh melakukan hal yang sama dari alam gaib. Di Sendang Rangu, Wanasura, Wanasudra, kucing hitam. Mereka akan menjadi batas di alam gaib. Masuk akal, Danan? Gumam Cahyo. Danan, tahu yakin? Tanya Nyi Sendang Rangu yang datang dengan cemas. Ledakan kutukan itu tidak akan berpengaruh untuk roh. Tapi kecil kemungkinan tubuh kalian untuk selamat. Ucap Danan sambil menoleh ke arah mereka bertiga, dan mata mereka menunjukkan tatapan yang sama. Kita selamatkan Sekar, Naya, Bulek, Pak Lei, dan yang lain. Ucap Cahyo. Kidudui, Mang Idim, tambah Gama. Warga Dewa Tilas Jajar, ujar Budi. Nyawa kami hanya bayaran yang murah jika bisa ditukar dengan keselamatan mereka, Nyi Sendang Rangu. Ucap Danan. Mendengar jawaban itu, Nyi Sendang Rangu tak lagi menahan mereka. Sesuai ucapan Danan, mereka berempat mengisi posisi 4 mata angin di sekitar lubang dan memasang segel pasir hitam sesuai perintah Budi. Suara auman keempat roh yang mendampingi mereka terdengar sendu dari alam yang berbeda. Terdengar retakan tanah. Tanah di bawah lubang itu mulai retak. Seolah merespon sesuatu yang muncul dari tanah, gumpalan abu dari tulang Raden Giri Sangkur membesar dan menarik kekuatan hitam dari dalam tanah. Sakit, aduh sakit, teriak Cahyo, mulai merasakan rasa sakit yang tidak wajar saat kekuatan itu menyentuh tubuhnya. Tapi mereka juga mendapati bahwa kutukan itu tak keluar dari batas tempat mereka berdiri. Pasir hitam yang tersisa itu menghalangi setiap kekuatan yang mencoba keluar dari batas yang mereka buat. Ini berhasil. Ucap Gama sambil tersenyum, yang wajahnya berubah merasakan sakit yang sama. Maafkan aku, Gama. Guma Budi menunduk. Ia merasa gagal menjaga seseorang yang seharusnya ia lindungi dengan nyawanya. Tegakkan kepalamu, Budi. Berjuang bersamamu sama sekali bukan hal yang buruk. Ucap Gama. Kehormatan bagi kami bisa menjadi pelindung Leweung Sasar bersamamu, tambah Danan. Seandainya kita bisa selamat dari hal ini. Aku bernasar akan mecah celengan ayamku dan mentraktir kalian sambar pecah. Cahyo masih berusaha menciptakan senyum di bibir mereka berempat dengan segala rasa sakit dari kutukan yang mulai merasuk ke dalam diri mereka.
Ah, hanya itu yang terdengar, tak ada lagi suara yang terdengar selain teriakan mereka berempat yang menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Di alam gaib, Nyi Sendang Rambu menitikan air mata menyaksikan penderitaan yang diterima Danan dan temannya. Dan gelap yang mereka rasakan, dan rasa sakit itu tak lagi terasa di tubuh mereka. Seluruh indera mereka mulai melemah dan hal yang terakhir yang mereka saksikan adalah ledakan kekuatan hitam yang besar mendatangi mereka. Suara ledakan besar terdengar sangat keras. Sebelum sempat kehilangan penuh kesadarannya, Danan melihat satu sosok melintas sejenak di hadapannya. Teruslah berjalan di jalan kebajikan, Danan Jaya Sambara, ucap Nyi Sendang Rangu dengan penuh perasaan. Di sisi hutan lain, Patle panik mendengar suara dan perasaan mengerikan yang ia terima dari tempat di mana Danan berada. Mas Danan? Mas Cahyo? Gumam Arsa yang merasakan kekhawatiran yang sama. Ternyata mereka membayar hidup kita dengan nyawa mereka. Ucap Raden Suto yang sedang menaiki tubuh Ki Buto memandang tempat yang sama. Air mata menetes di pipi Naya. Sekali lagi jantungnya seperti tertusuk rasa sakit yang begitu tajam. Mas Danan, gumam Naya. Ratusan nyawa bisa tak berarti sebagai tumbal satu manusia, namun nyawa satu manusia mungkin bisa menyelamatkan ratusan nyawa jika memiliki hati yang bersih dan kokoh. Tragedi Leweong Sasar berakhir tanpa kembalinya 4 nama yang mengakhiri hidupnya untuk menahan ledakan kutukan Raden Giri Sangkur. Danan Jaya Sambara, Dijaya Adi Gunagama, Cahyo, Budi Jalo Kertarajasa. Leweong Sasar pun kembali tertutup. Semua yang mencoba datang takkan menemukan jalan untuk masuk. Pagelaran Seribu Wayang dari kulit manusia pun menjadi penutup dari berakhirnya petaka di Leweong Sasar. Adegan di Desa Dirga, setelah beberapa hari kejadian di Leweong Sasar. Hangatnya cahaya matahari masuk dari celah jendela dan jatuh di tubuh Danan. Panas di tubuhnya baru saja reda setelah begitu lama tak sadarkan diri. Mas Danan. Terdengar suara seorang perempuan yang duduk di pinggir kasur menyambut kesadaran Danan. Tubuhnya yang lemah membuatnya masih belum bisa mengingat dengan jelas akan apa yang sudah terjadi. Naya, ucap Danan menoleh memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Ia mengenali kamar itu, salah satu kamar yang biasa mereka gunakan saat menginap di rumah Abah. Tak jauh di sebelahnya ada Cahyo yang masih terbaring dengan keadaan yang sama. Cahyo, gimana keadaannya Naya? Danan sedikit demi sedikit mulai mengingat apa yang terjadi. Mas Cahyo gak apa-apa, Mas, Pak Ale merawat kalian semalaman. Jawab Naya sambil memberikan segelas air putih untuk Danan. Danan meminum beberapa teguk air itu dan menenangkan pikirannya. Ia terdiam sejenak dan mendengar suara dari arah Cahyo. Ini? Kita di mana, Danan? Cahyo pun masih bingung dengan keadaannya dirinya. Di rumah Abah, Cahyo. Jawab Danan singkat. Apakah kita selamat? Tanya Cahyo. Saat itu Danan baru mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi. Ia mengingat bagaimana mereka berempat menjadi pondasi pelindung untuk mencegah ledakan dari kutukan Raden Giri Sangkur menyebar di pulau ini. Kita masih hidup? Budi? Gama? Mereka di mana? Tanya Danan mulai panik meninggalkan kasurnya. Cahyo yang juga cemas pun ingin menyusul Danan namun sebelum mereka keluar Patle masuk dan menahan mereka. Suara pukulan di kepala terdengar. Pukulan Patle pun mendarat di kedua kepala mereka. Jangan bikin khawatir orang. Kalian masih belum pulih. Tubuh kalian saja masih demam. Tegur Patle. Tapi Jama dan Budi bagaimana keadaannya? Protes Cahyo. Mereka selamat, Mang Idin dan kawannya membantu mereka keluar dari hutan itu. Balas Pak Lei. Pak Lei juga sudah membantu memulihkan mereka sebisa mungkin. Sekarang mungkin mereka sedang dirawat oleh Ki Dudui. Tambah Naya. Danan dan Cahyo mulai tenang ketika mendengar penjelasan itu. Pak Lei, bagaimana kami bisa selamat? Tanya Danan penasaran. Pak Le menghela nafas, ia menggeleng sebagai isyarat bahwa ia sendiri tidak mengerti akan apa yang terjadi. Dan berucap,
Saat terdengar ledakan dari kutukan Raden Giri Sangkur tertahan, kami memastikan bahwa bahaya telah terlewati, dan saat kami tiba di tempat kalian berada, kami menemukan tubuh kalian di antara pohon-pohon yang menyerupai wujud manusia. Dari energi kutukan yang tersisa di tempat mereka berada, Pak Le mengetahui bahwa mereka berempat menahan kekuatan yang begitu besar hingga mengorbankan nyawa mereka, namun tak disangka Pak Le masih merasakan nafas di tubuh mereka. "Aku tak percaya tubuh kita masih utuh setelah kejadian itu," ucap Cahyo. "Pasti ada yang terjadi," Danan berusaha mengingat. Ia memegangi dahinya merasa ada sesuatu yang salah. Danan dan Cahyo mencoba mengingat segala hal yang terjadi pasca ledakan terjadi. Samar-samar aku melihat leluhur dari Gama, Kilan Samana dan sosok yang kukira adalah orang tua Budi. Aku kira itu pertanda bahwa sudah saatnya aku mati, ucap Cahyo. Danan mengingat sebuah kalimat yang terdengar sebelum tak sadarkan diri. "Teruslah berjalan di jalan kebajikan, Danan." Danan mengingatnya. "Nyi Sendang Rangu," ucap Danan kembali sambil berdiri dari ranjangnya dan bergegas keluar. Ia pergi ke halaman belakang rumah, sementara Cahyo, Pak Le dan Naya berusaha menyusulnya. Keris Raga Sukma kini berada di genggaman Danan. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Danan meletakkan keris Raga Sukma di antara dahi dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhur Sambara. Dan segera membaca mantra tersebut. "Jagat lelembut boten endue wujud. Kulo nimbali. Surga loka surga hayangan. Tetumuli sampun ampani. Tekan asa tekan sedanten." Suara jantung terdengar berdegup dengan keras. Seketika perasaan yang mengerikan terasa di dada Danan. Ia terjatuh, sesuatu seperti mengiris hati dan perasaannya. "Danan, kenapa kamu?" tanya Cahyo dengan cemas, namun Pak Le menahannya. Langit tak menjadi gelap, tak ada sosok yang muncul di hadapan mereka. Yang terjadi adalah hal yang berbeda. Mata Danan menghitam dan sebuah penglihatan mengerikan muncul kepada Danan. "Nyi Sendang Rangu tidak mungkin!" teriak Danan. Di dalam penglihatannya, Danan melihat keberadaan Nyi Sendang Rangu dengan wujud yang begitu mengerikan. Semua tubuhnya menghitam, wajah dan kulitnya yang cantik rusak dan membusuk. Kekuatan hitam mengalir tak terbendung dari dalam dirinya. Dalam keadaan yang seperti itu, Nyi Sendang Rangu menyegel dirinya sendiri di suatu tempat yang terpencil. "Ah! Nyi Sendang Rangu, kenapa jadi begini?" Danan berteriak dan mulai menangis. Berkali-kali memukul tanah menyesali apa yang ia lihat. Cahyo, Naya, dan Pak Le mendekat dan berusaha menenangkan Danan dengan memeluknya dari belakang. "Ceritakanlah, Danan," ucap Cahyo yang sebenarnya sudah menerka apa yang terjadi. "Nyi Sendang Rangu, sebelum ledakan kutukan itu menghabisi nyawa kita, ia menjadikan dirinya wadah untuk menyegel kutukan itu," ucap Danan. Jantung Cahyo berdegup seperti terkoyak mendengar ucapan Danan itu. Kekuatan kutukan itu terlalu mengerikan. Nyi Sendang Rangu menahan kekuatan itu sendirian. Tubuhnya hancur, wujudnya semakin mengerikan, ia menyegel dirinya sendiri bersama kutukan itu agar tidak mencelakai siapapun. "Sakit." Nyi Sendang Rangu kesakitan, tangis Danan. Naya menggigit bibirnya, tak bisa membayangkan seberapa tersiksanya Nyi Sendang Rangu yang dia rasakan saat ini. Tubuh Pak Le pun panas dingin mengetahui semua kekuatan mematikan itu kini bersarang di tubuh Nyi Sendang Rangu. Keheningan terjadi di antara mereka. Hanya isak tangis yang terdengar di tempat itu. "Kita tolong Nyi Sendang Rangu, Danan," ucap Cahyo. "Harus kita tolong Cahyo," jawab Danan bertekad. "Nyi Sendang Rangu mengambil resiko itu pasti karena dirinya percaya kalian bisa menyelamatkannya," ucap Naya. Pak Le memeluk kedua pundak muridnya itu. Ia menghela nafas mencoba menenangkan dirinya. "Pulihkan diri kalian dulu. Jangan sia-siakan pengorbanan Nyi Sendang Rangu," ucap Pak Le. Danan dan Cahyo mengangguk setuju. Mereka pun kembali ke kamar sejenak untuk menenangkan diri mereka. Tak jauh dari tempat mereka berada, dua orang pemuda menyaksikan apa yang terjadi di sana sambil mengunyah kacang dari tangannya. "Mereka benar-benar kuat ya, Guntur," ucap Dirga pada Guntur yang asik duduk di ranting pohon.
Kalau aku pasti udah nangis guling-guling sambil minta dipeluk sama Arum, balas Guntur. Mas Danan dipeluk Mbak Naya, kamu dipeluk Arum. Lah aku dipeluk siapa dong? Teluh Dirga. Nyai Jambrong. Jawab Guntur sambil tertawa. Mendengar jawaban itu, Dirga menoleh dengan kesal ke arah Guntur. Ia pun melempar kulit kacang yang sedari tadi ia nikmati ke arah Guntur. Ngawur. Kesal Dirga. Guntur tertawa melihat raut wajah Dirga saat itu. Dan hari pun berganti seperti biasanya. Setelah keadaan semakin membaik, Danan dan Cahyo pun memutuskan untuk keluar dan melihat keadaan sekitar. Desa yang sebelumnya mengalami tragedi mengerikan itu kini mulai pulih. Satu persatu warga yang terjangkit penyakit gaib sudah pulih dan mulai beraktivitas. Danan dan Cahyo mampir ke balai desa tempat di mana teman-teman padepokan Ki Darubaya dan Ki Joyo Talun beristirahat. Ia melihat Ki Darubaya dan Arsa sedang asik berbincang di pelataran. Arsa yang melihat keberadaan Danan dan Cahyo segera berdiri dan menyambut mereka. Mas Danan, kulon nyuwun pangapunten ya, Mas, yang artinya, Mas, aku minta maaf ya, Mas. Arsa masih merasa bersalah atas perbuatannya. Minta maaf apa? Semua tahu kalau itu semua terjadi karena tipu muslihat Raden Giri Sangkur, jawab Danan. Tapi tetap saja saya membuat banyak masalah. Tunduk Arsa merasa bersalah. Mendengar ucapan itu, Cahyo merangkul Arsa dan memiting lehernya. Jangan sombong kamu. Bikin masalah? Kalau cuma begitu, bukan masalah buat Wanasura. Jawab Cahyo berusaha mencairkan suasana. Kami yang minta maaf, Arsa. Kami tak mengetahui apapun tentang Mina dan ibumu. Ucap Danan. Kalau itu, Ki Buto dan Raden Suto memberi kabar yang mengejutkan saya. Mas, rupanya kedatangan Ki Buto dan Raden Suto bukan sekedar untuk mendampingi Arsa. Kematian Wina dan ibunya merupakan rencana Raden Giri Sangkur dan pengikutnya. Tapi Raden Suto sudah mengantisipasinya. Saat rumah mereka dibakar, Raden Suto dan Ki Buto merasuk ke tubuh Wina dan ibunya. Mereka mengambil pengikut Raden Giri Sangkur untuk menggantikan mereka di dalam rumah. Jasad yang dianggap sebagai Wina dan ibunya ternyata hanyalah pengganti. Saat ini ibu dan Wina berada di Bukit Rawu, tempat yang dijaga oleh Ki Buto. Ujar Arsa bercerita panjang lebar. Mendengar kabar itu, Danan dan Cahyo cukup lega. Mereka pun bergabung dengan perbincangan kedua dalam itu. Kalau keputusanmu sudah bulat, lakukanlah, ucap Ki Darubaya. Saya mohon restunya, Ki, semoga saya bisa jadi dalang yang bijak seperti Ki Darubaya, ucap Arsa. Danan dan Cahyo baru mengerti, ternyata kejadian di Lauweu Sasar membuat Arsa merasa begitu banyak kekurangan dalam dirinya. Terkena tipu daya setan adalah pukulan telak yang membuatnya merasa rendah. Apa rencanamu selanjutnya, Arsa? Tanya Danan. Saya mau napak tilas, Mas, saya mau meniti jalan yang pernah dilakukan Bapak. Sekaligus saya mau menempa diri saya agar lebih bijak. Ucap Arsa. Danan dan Cahyo senang mendengar perkembangan seorang pemuda yang memilih jalannya sendiri. Arsa menitipkan wayang-wayang keramatnya kepada Ki Darubaya, menjaga agar wayang itu tidak lagi ia salah gunakan. Pengalaman dirinya saat memainkan wayang tua milik padepokan Ki Joyo Talun membuatnya sadar bahwa sebelum menggunakan benda yang memikul tanggung jawab besar, ia perlu menempa diri agar pantas mengemban tanggung jawab itu. Memangnya tanpa wayang-wayang itu kamu mau ngapain, Arsa? Tanya Cahyo. Arsa menghela nafas sambil menatap ke jalan di mana anak-anak kecil bermain dengan asik. Aku mau mengadakan pementasan kecil, Mas, gak harus jadi dalang juga. Aku mau ke desa-desa kecil hanya sekedar untuk mengadakan pementasan kecil di pasar, bergabung dengan pementasan keliling, atau malah hanya mendongeng kepada anak-anak kecil seperti mereka. Pokoknya aku memulai dari dasar. Mulai lagi mengenal dari mana sebuah senyum bisa diciptakan, jawab Arsa. Danan, Cahyo, dan Ki Darubaya tersenyum mendengar niat Arsa. Mereka sadar, suatu saat Arsa akan menjadi sosok yang besar. Mungkin akan ada waktunya di mana Danan dan Cahyo tak bisa berperan dan Arsa memiliki panggungnya sendiri. Danan sadar bahwa tak selamanya mereka mampu menghadapi masalah yang datang.
Akan muncul pemuda-pemuda seperti Arsa, Guntur, dan Dirga yang akan mewarisi niat yang sama dengan mereka. Langit mulai mendung, gerimis turun membasahi desa. Tetisan-titisan air itu seolah membersihkan sisa-sisa ketakutan yang sempat terjadi di desa-desa sekitar Leuweung Sasar. Danan berdiri seorang diri di bawah rintikan hujan itu. Ia menikmati setiap tetesan yang jatuh ke wajahnya. Entah mengapa ia begitu merindukan tetesan hujan Nyisen dan Rangu yang selalu hadir di akhir pertempuran mereka. Danan mengingat saat-saat mereka terjebak di jagat Segoro Demit. Hujan Nyisen dan Rangulah yang terus menjaga mereka tetap memiliki kesadaran sebagai manusia. Danan mengingat saat bersama mereka ia, Cahyo, dan Pakle menemani Buto Liraing di akhir hayatnya. Hujan Nyisen dan Rangu menjadi penenang sekaligus menyamarkan setiap tetes air mata mereka. Naya yang melihat kekasihnya sendiri di tengah hujan itu pun menghampirinya. "Naya, gak usah ikut-ikutan. Mas bentar lagi masuk kok. Cuma kangen sama hujan aja," ucap Danan. Naya tak menjawab. Di bawah hujan itu ia hanya mengusap mata Danan yang mulai memerah. Berkali-kali Naya mengusap air di bawah mata Danan, akan ada tetesan air baru yang akan membasahi wajahnya. Ada dua jenis wanita saat melihat kekasihnya menikmati hujan. Satu membawakan payung agar ia tidak sakit, dan satu lagi ikut menemaninya menikmati hujan. Sepertinya aku dan Nyisen dan Rangu adalah wanita yang kedua, ucap Naya sambil ikut menikmati tetesan hujan itu. "Kenapa kamu seyakin itu, Naya?" tanya Danan. "Karena aku lebih memilih resiko masuk angin daripada menutupi indah dan sejuknya hujan dengan payung," jawab Naya. Di bawah rintikan hujan itu Naya menyendarkan kepalanya di pundak Danan. Matanya ikut berkaca-kaca membayangkan Nyisen dan Rangu. "Aku cemburu, Mas Danan," gumam Naya. Mendengar kalimat itu Danan menaruh perhatiannya pada Naya. "Maafin Mas Danan, Naya," ujar Danan. Naya meletakkan telunjuknya di bibir Danan. "Naya nggak nyalahin Mas Danan, Naya hanya cemburu karena tidak bisa melakukan apa yang Nyisen dan Rangu lakukan untuk Mas Danan. Naya hanya cemburu karena ternyata ada sosok makhluk yang sesayang itu sama Mas Danan," ucap Naya dengan nada cemburu. Mendengar ucapan itu Danan pun memeluk Naya. Di bawah tetesan hujan itu pelukan Naya sedikit mengobati luka di hati Danan yang teriris saat mengetahui pengorbanan Nyisen dan Rangu. Nyisen dan Rangu tidak hanya melindungi Mas Danan. "Pengorbanannya melindungi kita semua," ucap Danan. Naya mengangguk di pelukan Danan. Mereka menikmati sejenak sejuknya tetesan hujan dan hangatnya pelukan itu. Sebuah janji pun terukir di hati Danan. "Tunggulah, Nyisen dan Rangu. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Pagi ularan 1000 ayam kuli manusia tamat. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.